Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 IKMC 2023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil naskah mini literatur review kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada 5 orang yaitu Nadia, Widya, saya sendiri, Talita, Fatima, dan Fani. Dalam kesempatan ini kami membagi menjadi 5 subbagian. Yang pertama yaitu strategi pengambilan satu pertanyaan. Bab pertama yaitu strategi pengambilan satu pertanyaan. Pada proses diskusi kelompok, pengambilan pertanyaan ditentukan berdasarkan tema yang telah ditetapkan untuk kelompok kami. Kelompok kami memiliki tema yaitu peran genetika terhadap proses degenerasi gerontologi. Saat kami berdiskusi, kami mengambil kata kunci genetik dan degenerasi sehingga kami mencari penyakit genetik yang berhubungan dengan degenerasi. Akhirnya, kami mencapai kesepakatan mengenai penyakit Alzheimer yang berhubungan dengan genetik dan degenerasi. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Selanjutnya, ada sistematika pencarian artikel mini literatur review. Langkah pertama dalam pencarian artikel ilmiah adalah kami menentukan satu sumber yang akan menjadi tempat kami mencari artikel ilmiah. Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk menggunakan PubMed sebagai sumber kami dalam mencari artikel ilmiah. Masing-masing anak mencari 2 artikel ilmiah untuk dijadikan mini literatur review. Kami menggunakan kata kunci Alzheimer, disease, dan genetik dalam pencarian artikel ilmiah. Kata kunci tersebut sesuai dengan tema yang kami ambil, yaitu hubungan faktor genetik dengan penyakit Alzheimer. Saat pencarian artikel ilmiah di PubMed, kami menggunakan fitur filter untuk memudahkan pencarian artikel ilmiah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang telah ditentukan yaitu menggunakan artikel ilmiah dengan tahun publikasi maksimum 5 tahun terakhir. Kami mencari artikel ilmiah yang tertera free PMC artikel, agar kami dapat mengunduh secara gratis. Setelah menemukan artikel yang sesuai kriteria, kami membaca abstraknya terlebih dahulu supaya kami mengetahui apakah artikel tersebut sesuai dengan tema yang kami ambil atau tidak. Apabila sesuai tema, kami langsung mengunduhnya dan dijadikan mini literatur review. Setiap anggota yang telah menemukan artikel ilmiah wajib membuat list judul artikel yang ditemukan agar anggota lain tidak menggunakan artikel yang sama. Lalu ada pembedahan artikel-artikel. Pada artikel tersebut ada 4 bagian yaitu metadata artikel yang berisi penulis dan tahun. Kami memastikan artikel mencakup informasi tentang penulis dan tahun publikasi. Dan yang kedua yaitu ada latar belakang studi yang berisi problem penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, serta cakupan penelitian. Dalam hal ini kami mengidentifikasi problem penelitian yang diangkat dalam artikel, dapat menjelaskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, lalu kami juga meninjau hipotesis penelitian yang diajukan. Lalu kami mendiskusikan cakupan atau ruang lingkup penelitian. Yang ketiga ada metodologi yang termasuk dari desain penelitian, karakteristik sampel, variabel yang diteliti dan pengukurannya, teknik analisis data, temuan penelitian. Kami meninjau desain penelitian yang digunakan, misalnya seperti eksperimental, observasional, kualitatif atau kuantitatif. Kami mendeskripsikan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian. Kami juga mengidentifikasi variabel yang diteliti beserta metode pengukuran yang digunakan. Lalu kami menjelaskan teknik analisis data yang akan diterapkan. Lalu kami menyampaikan temuan penelitian yang diperoleh. Lalu pada bagian keempat yaitu pembahasan yang berisi inkonsistensi dan limitasi. Padahal ini kami menganalisis inkonsistensi antara temuan penelitian dengan hipotesis atau literatur terkait. Lalu kami meninjau limitasi penelitian yang mungkin mempengaruhi validitas atau generalisasi hasil. Lalu selanjutnya ada penentuan pengisian poin pada naskah. Dalam penentuan pengisian poin pada naskah yang memiliki total 10 poin, kami menerapkan strategi pembagian yang adil dan acak. Kami membagi poin tersebut menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama mencakup poin A hingga E, dan bagian kedua mencakup poin F hingga J.
Setiap bagian kemudian akan dialokasikan kepada anak-anak dengan menggunakan metode pemilihan acak. Untuk bagian pertama yang mencakup poin A hingga E, kami memasukkan nama-nama anak ke dalam sebuah spin wheel yang tersedia secara online. Spin wheel ini berfungsi sebagai alat undian untuk menentukan anak mana yang akan mendapatkan masing-masing poin tersebut. Proses ini dilakukan dengan memutar spin wheel dan ketika roda berhenti, nama anak yang ditunjuk akan menerima poin yang sedang diundi. Dengan demikian, setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerima salah satu dari 5 poin pertama. Setelah bagian pertama selesai, kami menerapkan proses yang sama untuk bagian yang kedua, mencakup poin F hingga J. Selanjutnya, dalam menentukan judul literatur ini, kami melakukan diskusi. Kami memulai dengan mempertimbangkan kata kunci yang sudah ditentukan, yaitu peran genetika dan penyakit Alzheimer. Setelah itu, kami menyepakati sumber jurnal dicari di PubMed. Dalam 10 jurnal internasional ini, mayoritas berfokus pada gen-gen apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya Alzheimer, pemahaman bagaimana faktor genetik dapat mempengaruhi risiko, perkembangan, progresi, dan pengobatan penyakit Alzheimer, dan lain-lain. Setelah memahami peran genetika dalam penyakit Alzheimer, kami memutuskan mengambil judul Bagaimana Hubungan Faktor Genetik Terhadap Penyakit Alzheimer. Judul ini kami sepakati karena dari judul tersebut sudah mencakup isi dari 10 jurnal tersebut yang mengenai peran genetika pada penyakit Alzheimer. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.